Oke, sahabat TDA, sampai juga ke pembahasan yang keempat tentang rahasia bagaimana sebuah produk mudah diserap oleh market. Kita review sebentar. Yang pertama, figur otoritas. Ya, yang kedua, why. Ya, alasan why do people choose you? Kenapa konsumen memilih produk Anda? Dua ini harus kuat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membelinya, bagaimana cara mendapatkannya. Ketika satu sudah terbangun, yang kedua sudah kuat, yang ketiga sulit membeli, tentunya customer tidak akan jadi membeli produk Anda, dia akan memilih produk kompetitor Anda. Dan yang keempat kita kenal dengan istilah call to action. Teman-teman sekalian, ketika produk Anda sudah punya figur otoritas kuat, ketika kemudian produk Anda punya why yang kuat, ketika untuk mendapatkan produk Anda sudah mudah, tapi ketika call to action-nya tidak dimainkan, maka customer cenderung menunda membeli produk Anda. Ketika menunda ini biasanya terjadi yang namanya pindah ke lain hati, pindah ke lain produk, pindah ke lain merek. Nah, bagaimana cara memainkan call to action? Minimal ada dua hal. Yang pertama, Anda bisa mainkan time limit. Ya, Anda bisa mainkan time limit atau stock limit. Ya, nah, contoh time limit. Time limit itu begini, teman-teman. Ikuti workshop titik-titik misalnya. Pendaftaran sampai tanggal 5 harga sekian. Pendaftaran di atas itu harganya naik sekian. Nah, itu time limit. 50 peserta pertama harganya sekian. Di atas 50 pendaftar pertama harganya naik sekian. Nah, itu time limit dan sekaligus memainkan stock limit. Atau dengan kalimat-kalimat stok terbatas, ya, hanya diproduksi sekian pieces, ya. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang sejenis Anda bisa mainkan itu. Hunian paling asri di Malang misalnya hanya dibuat sekian unit. Nah, itu namanya stock limit. Atau DP hanya 50 juta berlaku hanya di bulan ini, itu mainkan time limit. Teman-teman sekalian, secara psikologi orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu yang lebih murah, mendapatkan sesuatu yang berkualitas baik dengan harga yang di bawah rata-rata. Nah, ini banyak dimainkan. Contoh ketika di mall misalnya Anda lihat diskon 50% hanya malam ini. Nah, itu memainkan time limit. Bapak Ibu sekalian, stok barang kami hanya tinggal 7 buah misalnya. Hanya tinggal 5 buah, hanya tinggal 3 buah. Siapa cepat dia dapat. Nah, itu memainkan yang namanya stock limit. Sudahkah Anda memainkan itu di produk-produk Anda? Contoh, saya punya rombong bakso misalnya. Saya lepas lebih kurang satu rombong, ya, lengkap dengan segala isinya, plus minus 15 juta. Kemudian saya bilang, khusus bulan November, ya, karena Hari Pahlawan, maka saya hanya jual 10 juta. Dan itu hanya untuk 5 pembeli pertama di bulan November. Jadi saya mainkan time limit sekaligus stock limit. Nah, entah kenapa secara psikologis orang akan berlomba-lomba untuk kemudian ingin mendapatkan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang di bawah rata-rata. Itu pertama, teman-teman sekalian, ya. Jadi usahakan di promo-promo Anda ada permainan-permainan yang kaitannya dengan time limit atau stock limit, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, di NLP kita kenal istilah meta program menjauh dan meta program mendekat. Apa itu? Mari kita bahas. Meta program menjauh itu mirip dengan menghindari resiko. Jadi orang-orang tertentu itu lebih menghindari resiko daripada meraih manfaat. Kalau meta program mendekat itu meraih manfaat. Contoh meta program menjauh. Teman-teman sekalian, ikuti workshop saya atau kompetitor Anda yang akan mendahului Anda, atau kompetitor Anda yang akan mendapatkannya lebih dulu daripada Anda. Nah, itu meta program menjauh. Istilah kerennya menakut-nakuti. Teman-teman sekalian, beli produk saya atau Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Begitu ya. Nah, itu meta program menjauh. Oke, kemudian misalnya
beli hari ini atau Anda tidak akan mendapatkannya sama sekali. Nah, itu metaprogram menjauh. Intinya menakut-nakuti. Jadi manusia itu bergerak karena dua hal, menghindari risiko atau meraih manfaat. Kalau di kitab suci, menghindari neraka, mendapatkan surga. Nah, contoh metaprogram mendekat apa? Contohnya, beli 2 gratis 1, ya kan? Kemudian kalau dulu ada iklan yang cukup menohok tapi bercanda, ya, beli rumah dapat istri. Ya, itu contoh metaprogram mendekat. Sesuatu yang mengiming-imingi gitu, ya kan? Beli rumah gratis Innova, nah, misalnya begitu. Nah, itu metaprogram mendekat. Kalau metaprogram menjauh yang lain, contohnya misalnya begini, ketika Anda tidak membeli produk kami saat ini juga, gitu kan, maka kami pastikan Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Nah, kalimat-kalimat yang nakut-nakuti itu menjadikan customer kadang berpikir, oh ya udah, saya akan beli daripada kemudian saya menyesal misalnya. Nah, kalau di mall misalnya, kalau yang sering kita lihat adalah Bapak Ibu sekalian, stok kami terbatas, kami tidak akan keluarkan lagi stok seperti ini, sehingga ketika Anda tidak membelinya, maka kami pastikan Anda akan menyesal. Kenapa tidak membeli produk kami saat ini juga. Nah, sesuatu yang menakut-nakuti istilahnya metaprogram menjauh. Nah, sesuatu yang mengiming-imingi namanya metaprogram mendekat. Contoh misalnya kalau di time zone misalnya, beli harga sekian dapat tambahan sekian, beli harga sekian dapat bonus sekian. Nah, kaitannya dengan bonus, kaitannya dengan reward, kaitannya dengan something yang gift, itu metaprogram mendekat. Jadi teman-teman sekalian, kalau jualan jangan polosan. Walaupun sekali lagi figur otoritas Anda kuat, kemudian customer punya alasan yang kuat untuk beli produk Anda karena USP Anda kuat, dan customer mudah cara membeli produk Anda, mendapatkan produk Anda. Tapi ketika Anda nggak mainkan call to action ini, bisa jadi kompetitor yang akan mengambil alih customer Anda. Karena call to action itu menjadikan customer cepat-cepat memutuskan untuk membeli. Kalau mereka lambat memutuskan membeli, biasanya mereka akan mudah terpengaruh untuk beli di kompetitor. Begitu. Nah, silakan teman-teman sekalian, pastikan produk Anda memiliki 4 hal ini supaya kemudian customer mudah menyerap produk Anda, cepat menyerap produk Anda, sehingga dengan cara itu produk Anda akan cepat laris manis di pasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.